Oke, saya ulangi lagi tentang sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder melibatkan dua proses. Bisa melibatkan dua proses. Yang pertama adalah resosialisasi, seseorang diberi identitas baru. Yang kedua adalah desosialisasi, seseorang mengalami pencabutan identitas yang lama. Kedua proses ini dikaitkan dengan konsep total institution. Tadi sudah saya jelaskan mengenai total institution, di mana seorang individu dia diisolasi dalam suatu kelompok atau suatu masyarakat tertentu, di mana dia nanti akan berubah harapannya. Misalkan tadi seorang penjahat, dia identitasnya adalah penjahat. Nah, dia sudah sebagai penjahat. Nah, kemudian dia terkena desosialisasi. Dia mengalami pencabutan identitas dirinya. Dari seorang penjahat, kemudian ditangkap polisi. Nah, dia menjadi seorang tahanan. Saat dia menjadi seorang tahanan, dia berada di tahanan. Misalkan dia dihukum selama 5 tahun. Selama 5 tahun dia ada di penjara, kemudian dia diberi berbagai macam sosialisasi mengenai kamu harus gimana, kamu nggak boleh gimana, kamu harus melakukan kerjaan gini, terus kamu tidak boleh ini. Nah, setelah 5 tahun dia lulus, dia terjadilah sebuah proses, yaitu resosialisasi, di mana dia berubah dari seorang penjahat menjadi manusia, warga negara biasa, karena dia sudah lulus bebas dari penjara, jadi seorang tahanan. Sekarang dia sudah bukan seorang kriminal, tapi dia adalah seorang manusia biasa. Bagaimana? Ada pertanyaan tentang sosialisasi sekunder yang melibatkan resosialisasi dan desosialisasi? Oke ya. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjut. Ini total institution, tadi sudah saya sempat jelaskan. Kemudian tadi selain ada sosialisasi primer dan sekunder, ada juga yang namanya sosialisasi antisipatoris. Apa itu sosialisasi antisipatoris? Antisipasi. Kita ambil dari kata-kata antisipasi. Antisipasi itu apa? Antisipasi. Mencegah. Oke. Mencegah atau kita bersiap-siap, berjaga-jaga, benar. Misalnya, saya mau masuk menjadi mahasiswa. Sebelum saya mulai kuliah, atau mbak-mbak juga sebelum mulai kuliah di UT, maka dilakukan MOS, masa orientasi siswa. Jadi kita di ospek istilahnya zaman dahulu, dikasih tahu kalau jadi mahasiswa itu harus gini, harus kerjakan tugas kayak gini. Beda sama anak SMA. Kalau anak SMA dikasih tugas baru dikerjakan. Kalau anak kuliah harus baca-baca buku dulu, dipelajari dulu, baru nanti mendengarkan kuliah dan mengerjakan tugas. Kemudian kalau anak sekolah pakai seragam. Kalau anak kuliah nggak pakai seragam, tapi pakaiannya harus rapi, harus pakai hem, nggak boleh pakai kaos dan lain-lain. Kemudian ini adalah berbagai macam kegiatan yang ditujukan untuk mengantisipasi saat saya berubah, saat saya memasuki jenjang menjadi mahasiswa dari siswa SMA. Jadi saat saya berubah dari siswa SMA menjadi mahasiswa, di situ ada suatu tahap yang dinamakan jenjang peralihan yang merupakan suatu proses sosialisasi antisipatoris. Bagaimana? Kalau untuk penjelasan pengertiannya bisa dilihat di slide. Ada pertanyaan tentang sosialisasi antisipatoris. Bawa payung kalau mendung, antisipasi hujan. Ya, ini lebih ke, mungkin bisa, tapi ini lebih ke suatu jenis kegiatan gitu, suatu sosialisasi. Tadi kan kita sepakat kalau sosialisasi itu apa sih? Sosialisasi itu suatu kegiatan untuk mengenal lebih dekat, suatu kegiatan untuk transfer pengetahuan. TKW. Oh, betul. Sip, contohnya Mbak Prima. Sebelum berangkat ke Taiwan masuk PT dulu. Betul. Sip, diajari. Kalau nanti diajari apa saja di sana? Nah, saya dong diceritain ini, saya nggak tahu soalnya.
Oke, Mbak Prima. Wah, mati lagi nih. Oke. Ada typing. Oke. Jadi bagaimanakah sosialisasi antisipatoris saat kita mau jenjang masuk bekerja di Taiwan? Sebelum kita berangkat ke Taiwan ada pelatihan selama 3 atau 5 bulan atau mungkin setahun ya, untuk persiapan, untuk kita siap menerima gimana sih di Taiwan itu. Kalau BLK apa Mbak? BLK Balai Latihan Kerja. Oke. Sip. Bisa juga kita dipersiapkan untuk nanti bisa siap bekerja di sini saat kita memiliki sebuah lingkungan sosial yang berbeda, yaitu Taiwan, dan bekerja di sini. Oke, untuk sosialisasi antisipatoris, oke ya. Kita lanjut ke berikutnya, masih ada beberapa nih. Oke. Nah, ini dia tadi yang ditanyakan oleh Mbak Brigita. Pola sosialisasi, yaitu cara-cara yang dipakai dalam melakukan sosialisasi. Ada 2 macam. Yang satu adalah sosialisasi represif, yang kedua adalah partisipatoris. Apa itu? Yang pertama adalah sosialisasi represif. Pertama, cirinya menekankan kepada penggunaan hukuman dan kesalahan. Hukuman pada kesalahan. Kalau salah, kamu dihukum. Kalau nggak mau bangun pagi, bapak ceples, salah apa ya? Kalau nggak mau bangun pagi, nggak dapat sarapan. Kalau nggak mau bangun pagi, ke sekolah jalan kaki, nggak diantar naik sepeda. Nah, misalkan seperti itu, represif. Kemudian menggunakan prinsip carrot and stick. Apa itu carrot and stick? Ini adalah suatu prinsip kalau misalkan ada itu di sirkus itu kan melatih hewan. Misalkan melatih hewan lumba-lumba, melatih hewan untuk loncat. Itu si apa itu? Apa sih? Kijang misalkan. Nah, kalau kamu mau lompat, berarti kamu pintar. Kamu dikasih carrot, dikasih wortel. Tapi kalau kamu nggak mau lompat, apa ini namanya, dipukul pakai stick. Nah, jadi kalau bagus dikasih hadiah, kalau jelek ya udah dikasih hukuman. Benar Mbak Brigita. Jadi itu adalah konsepnya carrot and stick. Nah, kemudian ciri yang ketiga adalah komunikasi bersifat satu arah. Jadi cuma satu arah. Satu arah, nonverbal bisa, dan dia cuma berisi perintah. Langsung pergi ke sana beli minyak, bantu ibu masak, cuci pakaian, cuci mobil, cuci rumah. Misalkan. Dan yang keempat adalah peran keluarga sebagai significant others. Jadi kamu harus nurut gue, kata bapaknya. Misalkan harus nurut sama keluarga. Significant othersnya adalah saya, begitu. Sip, represif. Ini adalah pola yang pertama. Pola yang kedua adalah partisipatoris. Nah, individu diberi imbalan jika bersifat baik. Namun, hukuman dan imbalan itu bersifat simbolik. Bukan berarti langsung, wah pintar, ranking 1, belikan mobil. Bukan. Jadi dia lebih bersifat simbolik, bisa berupa diberi pujian, kemudian adik pintar, bangun pagi, aduh mama sayang deh. Nah, misalkan. Terus kalau bangun siang-siang, aduh adik kok bangunnya kesiangan, kan jadi telat sekolahnya, nanti gimana kalau dihukum sama pak guru. Jadi hanya bisa berupa simbol-simbol untuk nantinya memberikan pengertian kepada anak itu. Nah, yang kedua